Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati rabbika fil kulli waqtin wahid. Alhamdulillah dina subuh anu ayeuna urang sadayana ditepangkeun deui baik secara online ataupun secara offline. Muga-muga hadirna urang sadayana ditepangkeun deui urang sadayana baik secara offline ataupun secara online. Urang ngagaduhan ikatan manah anu serius tentang Idul Islam wal Muslimin. Moga-moga urang sadaya ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinaran kahormatanana mugia tambi-tambi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, oge kanggo sadaya umat-umatna. Moga-moga urang sadaya kabekeun kana umat-umatna anu bakal jadi syafaat umat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadacanana urang ngadoakeun heula sadacan ngalajengkeun kana pangaosan. Urang sami-sami ngadoakeun heula kanggo urang sadaya, kanggo wargi-wargi urang sadayana, kanggo umat Islam secara keseluruhan di mana bae ayana. Wabil khusus kanggo wargi-wargi urang sadaya, kanggo seluruh jamaah, kanggo palaputra urang sadayana. Anu nuju teu daramang, muga-muga ku Allah didamangkeun disehatkeun, sehat wal afiat, lahiriah dohiriahna, batiniahna sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge anu nuju muamalah, anu nuju kasab, nuju gaduh damel, nuju bisnis, nuju dagang, sanes kanten naon bae anu halal muguhi Allah. Moga-moga Allah maparin kalancaran, maparinkeun kabarokahan hasil anu seueur, kalayan kabarokahan di dunia, barokah di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, urang doakeun ku urang sadaya palaputra urang di mana bae ayana anu nuju milari ilmu. Moga-moga Allah maparinkeun ilmu anu manfaat di dunia, manfaat di akhirat, ilmu anu ngajadikeun sabab salamet di dunia, salamet di akhirat. Oge, urang nyuhunkeun ka Allah sanes kanten pamaksanan. Tadi dia tah. Nah, naon muga-muga urang sadayana anu nuju ngagaraduhan maksad. Naon bae maksad anu sae nya, paniatan pesejaan urang sadaya anu ku urang sadayana dikomunikasikeun ka Allah lewat dzikir, lewat sujud, lewat lain sebagainya. Nah, moga-moga kembali karena aya ijabah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga aya dina iroda Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina waqdi anadaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oge ngiring ngadoakeun kanggo anu bade berangkat umroh. Itu boh anu bade caket atanapi anu aya waktu sabaraha ieu deui kitu nya. Sadayana we termasuk anu bade berangkat ibadah haji dina taun ayeuna. Moga-moga Allah maparinkeun kabarokahan, Allah maparinkeun kasalametan, Allah maparinkeun hikmah anu ageng tina perjalanan ibadah. Oge moga-moga ngajadikeun sabab urang diangkena sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Oge urang sadayana tiasa ngahijina tepangna sinaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan urang sadayana lebih pokokna tiasa urang tepang sinaran Allah di surga Allah. Itu wujuhu yauma idin nadiroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana amin. Tamam. Alhamdulillah. Para wargi sadayana nu kusimkuring dihormat ya, kita masuk ke meneruskan hancanya itu di apa namanya kemarin kita sampai katilu ya nomor 2 nomor 3 ayeuna ka 4 oh iya dan seorang laki-laki itu makmur warajulun tinggali. nah nomor keempat Bentar. siap nomor keempat ya kaji pada apa di dia Makanya nggak kalangkung nembe punten lah. nomor keempat ya nomor keempat warajulun mamlukun abikun warajulun mamlukun abikun rajulun mamlukun abikun hantina teh abid atanapi amat anu kabur abid atanapi amat anu kabur karena kemarin dina salah satu penerangan dina hadisna oke kemarin rada kasabit-sabit katanya dina Abdul Abiku nyata nomor kaopat teh warajulun mamlukun abikun jadi upami aya rokik teh abid baik dakaron kana unsa baik laki-laki abid upami unsa mah amat disebatna abid atawa amat anu naon anu kabur ta eta teh sanajan eta umat Islam salatna moal ditarima laki-laki yang dijual belikan abid amat itu perempuan yang dijual belikan tapi hari ini pada saat sekarang nampaknya abid dan amat itu hampir tidak ada. Mungkin di daerah-daerah negara-negara tertentu mungkin masih ada, tetapi secara keseluruhan, secara umum itu sudah tidak ada. Itu secara umum sudah tidak ada. Karena hadirnya umat Islam itu salah satunya adalah untuk membebaskan abid dan amat. Itu. Jadi kalau Islam tidak ada, ini ya. Jikalau Islam itu tidak hadir ke dunia, maka amat dan abid itu akan tetap ada. Gitu ya. Amat dan abid itu akan tetap ada jika Islam tidak hadir ke dunia. Tapi hadirnya Islam itu membawa satu perubahan yang amat sangat luar biasa. Salah satunya adalah budaya amat dan abid itu hilang. Makanya kan contoh ini kehebatan Islam. Ketika ada orang yang kiparat, salah satu bentuk kiparat itu adalah dengan memerdekakan abid. Nah, kenapa Islam itu syarat untuk kiparat seseorang yang punya dosa, kemudian kiparatnya itu harus memerdekakan abid diantaranya. Kalau tidak bisa, baru ini. Tidak bisa, baru ini kan gitu. Nah, tapi kenapa poin pertama adalah memerdekakan abid? Itulah Islam menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan itulah yang tidak disadari oleh orang-orang kafir. Itu tidak disadari tentang kebenaran nilai-nilai Islam. Karena orang kafir mah sesungguhnya karena berpikir dari sejak zaman dulu, sejak zaman Firaun berpikir kapitalis. Ngajajah, itu berpikir kapitalis. Itu orang-orang kafir itu dari dulu. Islam lebih PBB daripada PBB. Lebih PBB daripada PBB. Itulah makanya hadirnya Islam itu kenapa dibenci oleh orang kafir, karena mereka tidak bisa untuk menyalurkan nafsunya sebagai orang kapitalismenya gitu. Itu tidak bisa. Jadi kehalangan ku Islam. Gitu. Mohon hasrat nafsuna sebagai kapitalis itu kehalangan ku umat Islam. Kehalangan ku ajaran Islam. Da kahayangna mah jelema teh jadikeun abid we, urang mah raja we.
Sayyid. Kan ari abid mah dikitu menang amat, bade di sarean ngaputing menang. Wah itu ya menang. Kudunungan mah ku Sayyid mah halal. Ikeur Sayyid nama amat teh. Dari beli gitu. Nah itu kan seperti itu. Jadi enaknya orang bersenang-senang. Makanya wajar kalau dalam Al-Quran tentang dunia itu mataul hayati dunia itu adalah senda gurau dan main-main. Gitu. Karena memang karakter dunia seperti itu. Nah, makanya adanya abid, adanya amat ketika itu sangat diharapkan oleh orang-orang kafir dari dulu. Islam datang, dikikis habis, tidak boleh ada amat, tidak boleh ada abid. Salah satunya adalah dengan ketika ada orang yang melanggar, terus kiparat, syarat itu adalah dengan memerdekakan abid. Itu bagaimana Islam menjunjung tinggi kemanusiaan. Itu ya. Nah, numawi upami ayah seorang abid, seorang amat dirinya sampai keluar dari kepatuhannya terhadap orang tuannya, terhadap sayyidnya, maka sholatnya itu tidak diterima. Itu sholatnya tidak diterima. Ini juga menjadi dasar adalah Islam bagaimana menghormati sayyid yang memiliki mamluk, memiliki abid dan amat. Jadi Islam itu kesini menghargai, kesini menghargai. Ketika berbicara tentang masalah memerdekakan abid, Islam menghargai abid, menghargai sisi kemanusiaan. Ketika abid juga lari ti dununganana, ti sayyidna, langsung kapan salatnya mau diterima. Berarti itu salah satu Islam juga menghargai dan menghormati sayyidnya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Abid ada mungkin enggak mungkin masih ada, tetapi kita sulit untuk mencarinya. Nah, ayo nama sistemnya kan berbeda. Makanya maaf sekali, maaf punten ya. Tahun 80-an sebelum tahun 90-an banyak orang yang berangkat ke Mekah dengan judul TKW. Tapi ketika pulang ke Indonesia baru gak budak. Nah, mungkin ini persepsi orang Indonesia, wah ini berlaku begini-begini. Tapi persepsi orang Mekah itu mereka kan beli. Yang namanya beli berarti si perempuan itu jadi naon? Amat. Ketika jadi amatnya bagaimana sayyidnya? Oleh sayyidnya mau diginiin, digituin, si sayyid menganggap halal karena dia menganggap beli. Karena metode pembayarannya, maaf Kang Isa akan makan kali itu mana ke mana? Ke Jepangnya ya nana TKW na gitu atau TKI lah, TKI ya TKI. Nah, ke mana ke Jepang. Ini bagi yang ke Arab Saudi. Sayyid yang ada di Arab Saudi itu dia membeli kepada satu yayasan, satu PT, membeli orang dengan sekian tahunan, dibeli sekian. Jadi si orang itu dibayar sama perusahaan. Makanya orang Mekah itu menganggap bahwa dia itu adalah amat. Itu zaman dulu ketika tahun 80-an. Nah, makin kesini karena terjadi masalah setos pada ada anggapan maka makin berubah. Nah, undang-undangnya dan sebagainya. Hari ini jadi tidak ada istilah mereka membeli. Tetap anu kerjakan itu ya seperti kerja di urang biasa dibayar ku sayyid dan dibayar di ku PT. Aik dulu mah ti sayyid ka PT, ti PT baru ka orang. Dulu mah ayeuna mah langsung ka orang itu ka PT. Nu mawi kan warga kapilancek paintannya sim kuring putra putua di Mekah teh aya di ditu. Ngan alhamdulillah sareng suamina di ditu. Di Mekah putrana mah anu ieu bolak-balik we ka Indonesia, da sakola mah di Indonesia, jadi liburan teh ka Mekah eta mah. Jadi tos tiasa nyalira. Nya. Eta mah jadi liburan teh ka Mekah we ka ditu, carikna di Riyadh. Di ditu carikna tos suami lah jadi tos jantan mukimin di ditu gitu. Eta wargi putra putwa eta. Islam sendiri terhadap perbudakan itu Islam sendiri terhadap perbudakan itu justru tidak menghendaki adanya perbudakan. Islam maka membebaskan. Salah satunya adalah dari kiparat ada syarat untuk
diterimanya kifarat itu adalah memerdekakan abid, hamba sahaya. Nah, ketika memerdekakan hamba sahaya itu berarti Islam sangat menghargai tentang nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga yang namanya perbudakan itu harus dihentikan, tidak boleh ada. Sehingga dijadikan syarat gitu. Tapi kenapa ketika tadi disebutkan bahwa ketika diambil itu lari dari sayyidnya dianggap sebagai sebuah Tidak terima salatnya. Menunjukkan Islam itu membolehkan adanya abid gitu. Nah, jadi dalam hal itu bukan berarti kalau membolehkan iya karena memang sudah terjadi ada. Nah, tetapi Islam mulai di situ untuk melakukan pembebasan terhadap perbudakan. Ketika perbudakan itu masih ada dengan secara hukum yang sah, Islam juga menghargai sayyidnya. Gitu. Orang-orangnya, dunungannya, sayyidnya dihargaan ku Islam sampai-sampai ketika ada abid dan amat itu melenceng dari ketentuannya, lari dari ketentuannya, sehingga oleh ini hadis disampaikan sholatnya tidak akan diterima. Artinya bahwa ketika dia jadi amat karena sudah dibeli oleh sayyidnya, maka harus patuh kepada sayyidnya. Itu menunjukkan jikalau masalah perbudakan ini masih ada. Jikalau masih ada gitu, yang namanya amat dan abid itu jikalau masih ada. Nah, karena sebetulnya Islam mau mengikis habis, makanya dijadikan syarat itu. Nah, tapi ini bisa ditarik ke orang, bisa ditarik karena persoalan anu berkembang. Persoalan anu berkembang itu bukan soal masalah abid dan amatnya, tetapi persoalan ketenaga kerjaan. Itu antara karyawan dengan sayyid. Itu antara karyawan dengan hubungan istilah nama. Nah, maka di sini asap biasa dipelidai ya. Asap Nah, biasa ia ditarik atau napi diambil kesimpulan atau napi dikiaskan bahwa seorang karyawan juga harus memenuhi kepatuhannya terhadap yang memiliki perusahaan. Ketika perusahaan pengennya begini, maka karyawan pun harus mengikuti. Tetapi catatan kalau umat Islam selama itu tidak bertentangan dengan aturan Islam. Catatan kalau umat Islam tetap eta kena disempilkeun dirinya. Selama tidak bertentangan dengan aturan Islam. Nah, itu bisa ditarik kadinya tentang hadis ini. Nah, sebagai karyawan kalau mengkhianati kepentingan perusahaan bisa jadi gitu nya sapatos anu model gitu kan teu saeutik orang mengkhianati perusahaan sampai perusahaannya bangkrut gara-gara dikhianati ku karyawan, tapi si perusahaan yang memilikinya tidak sadar, koruptor gitu ya. Salah satu koruptor katinggal teuing Pak Haji. Anu di luar koruptor aya dengan strategi mereka justru seperti jika mau memajukan perusahaan padahal mau menghancurkan perusahaan. Nah, maka ini juga sama. Ketika mereka punya pikiran seperti itu, kalau dihubungkan dengan ini, dia karena punya niat jelek, bisa jadi sholatnya itu tidak akan diterima. Itu dihubungkan kalau dihubungkan ke situ. Nah, tetapi bagaimana kalau perusahaan yang memilikinya orang kafir? Nah, perusahaannya orang kafir, sementara kita umat Islam. Kalau kita ditugaskan, nggak apa-apa. Berarti sayyid kita bukan di perusahaan itu. Upami misalnya di abdi aya yayasan abdi. Mohon. Aya misalnya guru teh dina aturan kerja mah jam 7 beli ka jam 4 sonten gitu. Mohon. Tapi sok teu aya misalnya. Eta kalabat eta teh menyalahi aturan kerja. Sok teu aya dina nuju jam kerja atau napi ti awal ti akhir. Harus celah. Nah, sebetulnya itu kan etika anu teu sae, kecuali etika saena pami aya ke program keluarga izin heula. Iya mah teu izin. Nah, pamit teu izin mode gitu ya sama dengan mengkhianati gitu dari waktu tersebut. Jadi korupsi waktu lah istilahnya. Gitu dari tampinya sholatnya. Nah, tergantung ininya, tergantung dia ketika tidak adanya itu kenapa, untuk menyelesaikan apa gitu.
Nah, tetapi di sini karena berhubungannya ini dengan amat dan abid yang dengan sayyidnya, ini mungkin ada pembeda dengan antara kita sebagai karyawan dengan dulungan gitu, karena di situ tidak ada keterkaitan antara abid dan sayyid gitu. Kalau toh misalkan yang namanya mengkhianat kepentingan sayyid, kepentingan dulungan orang, bisa jadi efek nantinya sholat orang mau diterima, bisa jadi karena kita mengkhianati. Nah, tetapi secara pastinya eta walau alamnya, secara pastinya apakah ada persamaan dari akhlak itu dengan sholat atau tidak. Nah, tetapi ketika selama orang mengkhianati Islam, itu sholatnya pun tidak akan diterima selama mengkhianati Islam. Kayak siapa? Orang munafik, dia mengkhianati Rasul, ya namanya juga udah klaim munafik, dia nggak bakal diterima. Sekarang gimana kalau si Sayyid itu membayar abidnya itu dengan uang haram? Itu kembali ke abid, kembali ke sayyid, kembali ke sayyid. Karena kalau namanya dulu di Mekah dia tidak mengenal halal haram. Orang musyrik dulu namanya juga musyrik, tidak mengenal halal haram. Yeah. Makanya kebudayaan orang musyrik itu di Mekah itu didoakan oleh Allah itu sebagai yang celaka. Itu didoakan oleh Allah. Dari mana ambil contoh gini? Dalam Al-Qur'an itu ada kalimat, tapi ini indah ya kalimatnya. Kata Allah, tabat siada abi lahabi wa tab. Itu indah. Ketika kalimat tabat siada abi lahabi wa tab, tabat itu kan bil amar, tabat sing cilaka. Maka dalam bahasa Indonesia celakalah. Yada abil abi watab. Yada abil abi watab itu kan sistem kekuasaan Abu Lahab. Jadi itu memang bisa diartikan dalam hal itu tentang tangan Abi Lahab, karena Abi Lahab dengan tangannya dia merusak Rasul dan sebagainya. Tetapi kita bisa ambil bahwa di situ adalah Yada Abi Lahab itu kekuasaan, sistem kekuasaan Abi Lahab, sistem politik Abu Lahab. Nah, yang paling menariknya lagi, ini ketika dihubungkan dengan bahwa Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Kepastian benarnya itu mutlak. Al-Quran itu. Seandainya Abu Lahab itu sudah ada ayat Allah yang menyatakan tabat yada Abi Lahab wa tab, bahwa Abi Lahab itu celaka. Celaka kata Allah. Tadi dia tentang hidayah Allah. Anu henteu sembarangan ku Allah dipasikeun. Lamun rasional Abi Lahab mikirna, ku urang mah supaya Quran teh henteu dianggap bener, aing mah rek iman we sanajan bobodohan iman. Si Abu Lahab aing mah rek iman, maca dua kali sahadat sanajan bobodohan. Untuk supaya Al-Quran itu tidak benar. Ya, supaya lamun mana gitu engke kan mengatakan bahwa tabat Abi Lahab wa tab teu bener. Itu tuh jadi ayat itu tuh turun Abu Lahab si jangjang waringgas kene. Oh, kapan kieu riwayatna kieu nya? Riwayatna kieu. Ketika Rasul itu mengundang mereka orang Mekah di Jabal Gubes. Jabal Gubes nama jadi gedung anu dipake sok air raja lamun ibadah haji, lamun ka Mekah sok di dinya tah. Ieu di Mekah teh ieu pangsaian, tah gigireun pangsaian teh kan lapang. Anu ka dituna mah ka anu jalur anu ka Mah Bajin lah. Tadi gigir teh ieu teh aya nama jadi ieu hotel, lain hotel lah. Gedung didinya. Tah teh disebat teh Jabal Gubes. Gitu ya. Jabal Gubes teh Gunung Gubes. Kukap. Nyerata mah kukap Kubes. Nya. Ngan kap osok disebat gin atanapi kukop Kubes. Ngan kop osok disebat gin. Jadi Gubes. Di orang Mekah mezakeun kieu takodama kukop. Orang Sunda mah biasa nyebat takodam kukop. Tapi orang Mekah mah kugin tagodam. Gitu, eta lidah orang Mekah. Orang Jawa nya. Nah, benar orang Jakarta, Muhammad jadi Muhammad. Begitu. Itu jadi hanya itu saja. Nah, di Jabal Gubes, Kanjeng Rasul kapan dedenya sok orang-orang kan saudara, Abu Lahab saudara, paman dedenya hadir dedenya. Saudara-saudara Nabi itu hadir.
Gitu. Ketika hadir Kanjeng Nabi SAW meminta dan memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah. Gitu, untuk bertauhid kepada Allah. Setelah itu si Abu Lahab teh ngomen. Oh, Muhammad teh ngumpulkeun urang teh cenangan seukur nitah ibadah ka Allah. Atuh cenah kitu mana naonan make dikumpulkeun mendak urang mah teu ibadah ka Allah, teu ibadah ka Pangeran Muhammad. Tah, si Abu Lahab teh ngomen. Gitu mengomentari atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan si Abu Lahab ngomenna teh anu teu bener teh dirinya. Nah, akhirnya turun ayat Al-Qur'an. Tabat siada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Nah, langsung kata Allah, celaka. Yada Abi Lahab wa tab. Kekuasaan. Karena di Mekah itu yang paling ngetren waktu itu bagaimana menurut Abu Lahab. Ya, perintahnya. Iya. Karena di Mekah itu kan posisinya kan gini, di Mekah itu. Jadi ada semacam pun kurang mah bahasa di orang mah namanya stakeholder. Di Mekah itu ada stakeholder yang setiap tokoh yang sudah dikategorikan tokoh dia menjadi stakeholder. Anggota dewan lah mau diurang ya. Stakeholder. Sehingga kalau sesuatu ada persetujuan menurut satu orang stakeholder, semua juga ikut. Nah, gitu ya. Semua ikut. Dari mana kita tahu? Salah satunya adalah ketika Rasul mau diisrokan diberikan. Nih, ceritanya kan gini. Rasul itu kan diembargo. Itu Rasul diembargo. Sampai apa yang sering disampaikan oleh Kang Haji Dede, Siti Khadijah itu pada saat sedang diembargo nih menangis. Rasul kan menyampaikan, ya Khadijah, kenapa menangis? Apa karena harta habis? Karena kita tidak bisa dagang dan sebagainya, tidak ada buat makan dan sebagainya, gitu. Apakah karena itu sehingga engkau menangis? Kata Siti Khadijah, bukan karena itu. Aku menangis itu karena ini perjuangan masih panjang sementara bekal sudah tidak ada. Tanah semua habis. Bekal semua habis, bahkan tidak bisa berdagang, tidak bisa ini karena sedang diembargo. Akhirnya kan Siti Khadijah, jika aku meninggal, jika Rasul ingin membuat jembatan atau apa, maka gali lagi tulang belulangku, jadikan sebagai jembatan. Itu hebatnya Siti Khadijah. Itu sampai ke seperti itu. Itu dalam kerangka Rasul waktu itu sedang diembargo. Tidak bisa dagang, bahkan sampai dalam satu riwayat mah Rasul mengeluarkan berak, maaf ya, BAB-nya itu sampai seperti BAB-nya hewan, seperti kambing. Kenapa? Karena yang dimakan itu lumut. Yang dimakan itu rumput-rumput yang ada di Mekah we didinya. Bari kusok we orang tinggali. Bari eueuh aya sakubah menan lumut pada gitu. Itu secara kemanusiaan, bukan berarti Allah tidak menyenangkan Nabi Muhammad, bukan. Tapi itu untuk pelajaran buat kita, untuk pelajaran buat kita. Nah, setelah itu Siti Khadijah wafat, pamannya Abi Thalib wafat. Kan Rasul sebelum hijrah, sebelum Isra Mi'raj ke Taif dulu di situ. Keluar ke Taif. Nah, itu kan mencari suaka. Ketika di Taif itu bukan malah mendapat kesenangan, malah diolok-olok. Tetapi walaupun sampai begitu pun Rasul di situ ketika mau kembali lagi ke Mekah ketemulah sama Adas di kebun anggur. Dan di situ Adas yang hidup sejak mengetahui tentang Nabi Musa, akhirnya dia masuk Islam. Allah ngasih hadiah Adas. Jadi innamal usri yusra, itu salah satunya bentuk adalah Adas yang masuk Islam. Karena dia sebetulnya sudah tahu apa yang dilakukan ketika zaman Nabi Musa. Nah, Nabi Musa SAW tuh mau ke Mekah lagi teh sulit mau ke Mekah lagi. Udah oleh orang Mekah itu diusir, diboikot, tidak boleh masuk. Tapi setelah pulang dari mana? Dari Taif, di situ ada yang tadi masuk stakeholder orang-orang Mekah yang tingkatan kayak Abu Jahal, ya 9 naga mendirima. Ada salah satunya dia yang membolehkan menerima Nabi Musa SAW kembali ke mana? Ke Mekah. Karena ada satu orang yang menerima, yang lain ikut menerima.
Akhirnya yang lain ikut menerima. Nah, setelah itu baru Rasul oleh Allah diisrokan dan dimi'raj. Itu proses mau Isra Mi'raj di situ. Wah, kalau membaca Rasul mah orang mah sebagai umat Islam senang. Orang mah terus terang mah senang, mama kemana-mana pakai motor, erek wayah mah, nu musir, orang mah sok. Orang mah umat Islam senang, ku Allah disenangkan. Mana umat Islam mau senang? Tiap hari makan, tiap hari minum, tiap hari lihat ini, senang orang. Sok tinggalin. Senang orang mah. Tapi kalau ketika berbicara Rasul, Masya Allah. Nah gitu ya. Tambah ketika Allah memberikan sesuatu nikmat kepada kita, makanya kita harus mengingat ke Rasul. Ya Allah, Rasul apa heula? Hayang kieu teh gitu. 3B bunuh bui boykot. Nah gitu. Urang mah ayeuna masalah. Sare jadi spring bed urang mah. Coba Rasul baheula. Ayeuna mah urang imah make atap beudeuh kieu. Imah Rasul mah cukup luhur teh kalakai korna. Aya. Abdi ningali di Temboro dina replika ieu rumah Rasul. Kaluhur teh teh. Pamientos ka Temboro ningali replika Rasul. Ieu dana di bumi naon masalah jadi kurang teh kabayang lompat ke Madinah da memang sakit kitu-kituna imah Rasul teh Bukan berarti dia tidak kaya. bukan berarti tidak kaya tapi bukan pilihan soal itu ini mah itu pamili Rasul aja. Nah maka upami kurang tos kadinya tapi sok pami di bumi nyalira pami tos ngemut kadinya ya Allah sok ciremai Gusti ciremaina teh lina naon ngarumasakeun diri urang teu bisa nanaon Rasul mah Masya Allah. Jadi urang mah loba pisan nikmat anu ku Allah dibikeun ka urang sementara feedbackna urang ka Allah gitu. Feedbackna urang ka Allah teh naon atuh. Kadang-kadang hayang berjamaah ge hese urang. Keuna ku teu paluru ditu ieu nya. Dari salat teh insyaallah meunang moal aya nu ngantunkeun. Ku berjamaahna we. Tah gitu nya. Menjaga sholat eta. Ku sakitu we. Feedbackna orang ke Gusti Allah hes. Padahal Allah memberikan nikmat ke orang anu Masya Allah luar biasa. Nah gitu ya. Nah eta lah pagitan intisari anu tadi anu tentang warajulun mamlukun abikun teh lebih itu di situ. Ya, lebih luas lagi lah. Kemudian yang Kalau tadi deui kan mohon Pak Ci. kalau sayurnya tuh bayar dengan uang haramnya Ya. terus orang kabur gitu Mohon. kita teh bekerja kontrak kerja lah Mohon. caranya ini mah pengalaman soalnya Ya. pernah kita di kontraktor dulu Ya, ya. kerja udah dikontrak tapi kita tahu bahwa proyek itu didapatkannya dengan cara-cara yang haram dengan main perempuan Ya, bermacam lah itu ya udah rahasia umum Ya. bapak kabur gitu Ya. dengan haram ke lari lah gitu nggak mau saya itu banyak kan dan akhirnya itu ya terus lari ke konsultan itu juga sama bahkan di dalamnya itu kan bapak pernah jadi konsultan dalam migrasi ya Ya. di dalamnya itu ada sebuah permainan lahan yang tidak layak ditinggali Ya. harus dilayakkan Ya. itu terjadi di Poso Punten Mohon. di mana sampul aja tidak mau tumbuh kan dan di situ yang bisa tumbuh itu hanya sawit Iya. karena sawit itu bisa tumbuh di Rawaran. tanah yang unsur haranya rendah. Iya. Apa yang terjadi pejabat tuh dibacok Iya. kecamatan migran itu. Iya. Nah itu bapak juga lari dari situ. Nah, kalau kasusnya kayak begitu, larinya itu menjadi diharuskan. Kalau kasusnya kayak Pak Haji, kalau kasusnya kayak Pak Haji Sokos Perdana itu mah larinya diharuskan itu. Karena Boleh gitu ya. ya, diharuskan, bahkan diharuskan. Karena kalau kita selama masih di situ, selama kita akan terus dihianati Ya. dan kita mengkhianati secara diam-diam. Dan itu mengerikan pun ternyata ini Ya. mau membuka itu mengerikan. betul. Jadi kita udah mengatakan ini tidak layak. Iya. Tapi di seminar itu layak harus dilayakkan karena proyek. Iya.
Kalau ini tidak layak, uang nggak turun dan lain-lain pokoknya mah layak. Kembali ke nada deui. Nah itu. Akhirnya wah kalau begini mah saya cari uang nih haram juga. Iya. Gitu. Kabur aja gitu, nggak mau udah. Mendingan kabur. Kabur, diharuskan utama kabur lagi. Diharuskan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang kelima lah. Tadi yang ke